Mengapa tidak memilih agama? Saya berasal dari lingkungan yang religius dan memiliki keterikatan dengan ajaran tertentu. Namun, setelah berpikir dan mencari sendiri, saya merasa banyak ajaran agama yang harus diterima tanpa pertanyaan. Ini disebut dogma, yaitu ajaran yang dianggap benar tanpa perlu dipertanyakan atau dibuktikan. Misalnya, dalam banyak agama, ada konsep surga dan neraka yang harus dipercayai meskipun tidak ada bukti nyata. Saya pribadi merasa lebih nyaman dengan pemikiran yang membiarkan saya bertanya dan mencari jawaban daripada menerima sesuatu hanya karena sudah diajarkan sejak kecil. Robin Le Poidevin dalam bukunya Agnosticism: A Very Short Introduction menjelaskan bahwa dogma seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengembangkan pemikiran kritis. Ia berpendapat bahwa dalam banyak kasus, agama menuntut keyakinan penuh terhadap hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, sehingga membuat seseorang sulit mempertanyakan atau mengkaji ulang keyakinannya secara rasional. Selain itu, saya melihat bahwa agama seringkali menjadi sumber perpecahan. Banyak konflik di dunia terjadi karena perbedaan keyakinan. Bagi saya, kebenaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk memusuhi orang lain. 1. Karena tidak ada bukti yang cukup kuat. Banyak orang menjadi agnostik karena merasa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk memastikan apakah Tuhan ada atau tidak. Thomas Huxley, seorang filsuf yang pertama kali memperkenalkan istilah agnostik, menyatakan bahwa posisi agnostik lahir dari sikap skeptis terhadap klaim yang tidak memiliki bukti kuat. Dalam esainya, Agnosticism and Christianity, Huxley berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengklaim mengetahui sesuatu tanpa bukti yang cukup, dan ini berlaku untuk keyakinan akan Tuhan maupun penolakannya. Argumen agama seringkali berbasis keyakinan dan teks suci, tetapi tidak selalu bisa dibuktikan secara rasional atau ilmiah. Argumen ateis juga tidak selalu meyakinkan, karena meskipun kita tidak menemukan bukti keberadaan Tuhan, itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Dari sudut pandang ini, agnostik adalah sikap menunda keputusan sampai ada bukti yang lebih kuat. 2. Karena Tuhan mungkin di luar jangkauan pengetahuan manusia. Seorang agnostik sering berpikir bahwa jika Tuhan itu ada, mungkin Tuhan terlalu kompleks untuk bisa dipahami manusia. Bertrand Russell dalam bukunya Why I Am Not a Christian menyebutkan bahwa jika Tuhan benar-benar ada, maka pemahaman manusia tentangnya kemungkinan besar sangat terbatas. Russell berpendapat bahwa keterbatasan akal manusia membuat kita tidak bisa memastikan kebenaran tentang Tuhan, baik dalam mendukung keberadaannya maupun menyangkalnya. Contoh sederhananya, seekor semut tidak bisa memahami teknologi internet. Mungkin manusia juga sama, terlalu kecil untuk memahami Tuhan jika Tuhan memang ada. Jadi, daripada memaksakan jawaban, agnostik memilih untuk mengakui keterbatasan manusia. 3. Karena tidak mau terjebak dalam doktrin dalam agama, ada doktrin, ajaran yang harus dipercaya tanpa banyak dipertanyakan. Dalam ateisme, ada juga keyakinan bahwa Tuhan pasti tidak ada. William James, dalam bukunya The Will to Believe, berpendapat bahwa manusia seringkali terjebak dalam keyakinan yang dipaksakan, baik dalam konteks religius maupun ateistik. Ia menekankan bahwa sikap agnostik memungkinkan seseorang untuk tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan tanpa terjebak dalam pemikiran yang sudah ditentukan. Seorang agnostik merasa tidak ingin terjebak dalam pemikiran yang sudah ditentukan. Mereka lebih suka tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan terus mencari jawaban tanpa terikat pada satu pandangan tertentu. 4. Karena merasa keyakinan atau ketidakyakinan tidak mengubah hidup secara drastis. Bagi banyak agnostik, hidup tetap berjalan normal, baik dengan atau tanpa keyakinan tentang Tuhan.
Mereka tetap bisa hidup dengan moralitas tanpa harus bergantung pada ajaran agama. Mereka juga tidak merasa perlu menentang agama secara aktif seperti ateis. Carl Sagan dalam The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark menyatakan bahwa sikap skeptis dan terbuka terhadap ketidakpastian adalah hal yang sehat dalam kehidupan intelektual. Ia menekankan bahwa keyakinan seseorang terhadap Tuhan atau ketiadaannya tidak harus menjadi pusat dari seluruh pemikiran hidupnya. Wah, mengapa tidak memilih ateis? Seorang ateis yakin bahwa Tuhan tidak ada. Namun, bagi saya, ketiadaan bukti bukan berarti ketiadaan eksistensi. Jika saya menolak keberadaan Tuhan, saya juga membutuhkan alasan yang kuat. Sampai saat ini, saya belum menemukan bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa Tuhan pasti tidak ada. Selain itu, ada hal-hal dalam hidup yang terasa terlalu kompleks untuk sekadar dianggap kebetulan. Misalnya, keteraturan alam semesta dan kesadaran manusia masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh sains. Saya tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa semua itu terjadi tanpa sebab atau makna. Armstrong, dalam bukunya The Case for God, berpendapat bahwa banyak pertanyaan fundamental tentang keberadaan dan kesadaran manusia masih belum dapat dijawab sepenuhnya oleh sains atau filsafat. Sikap agnostik, menurutnya, adalah bentuk penghormatan terhadap kompleksitas realitas yang belum sepenuhnya dipahami. Karena itu, saya memilih posisi di tengah, agnostik. Saya tidak menolak Tuhan, tetapi saya juga tidak menerima keberadaannya tanpa bukti. Saya tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan.